Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat bisa menjalankan ibadah yang perlu harus kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji tafsir. Yang akan kita bahas yaitu ayat kursi. Ya, mungkin tidak lengkap sampai selesai, mungkin hanya sedikit. Tapi sebagai gambaran, kenapa kita baca ayat kursi? Kita bahas ayat kursi karena ini yang sering kita baca dalam setiap habis sholat, pasti kita baca ayat kursi. Dan ayat kursi ini terkenalnya kalau ada setan, ada jin dibaca. Nah, sebenarnya bagaimana tafsirnya? Makanya kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Allah. Jadi Allah itu kalau dalam ilmu nahwu ada yang mengatakan aslinya adalah ilahun. Nah, kemudian ketambahan al-ta'rif. Al-ta'rif itu apa? Alif lam. Makanya jadi Allah. Aslinya adalah ilahun, kemudian kemasukan al-ta'rif jadi Allahu. Nah, makanya paling ta'rifnya al-ta'rif yaitu pada lafaz Allah. Al-ta'rif itu kan gunanya untuk menentukan sebuah kata. Contohnya kursiun itu nakiroh umum. Kalau jadi ma'rifat tertentu itu dikasih al-ta'rif. Al-kursi gitu. Contoh imamun, imamun umum. Tapi kalau sudah al-imam ada al-ta'rifnya itu menunjuk pada sesuatu atau ada kekhususan. Karena nakiroh itu umum sifatnya. Tapi kalau ma'rifat itu khusus. Makanya setakrif-takrifnya al-ta'rif yaitu pada lafaz Allah. Karena apa? Ilahun, Tuhan, sesembahan. Walaupun tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya dikasih Allah dari al-ta'rif lebih jelas. Makanya dikatakan al-ta'rifnya al-ta'rif itu ya di lafaz Allah. Allahu Allah. La ilaha. La ilaha tidak ada Tuhan illahu kecuali Allah. Nah, ini maknanya banyak ini. La ilaha illahu. La ilaha. La. La itu artinya tidak. Maksudnya tidak ada di sini keseluruhan. Sudah tidak ada apapun. Tidak ada yang bisa atau tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Nah ini ngomong-ngomong tentang Allah. Ini ngomong Ramadan. Sedikit Ustadz singgung. Jadi ada sebuah kisah. Rasulullah itu ketika Ramadan itu pol-polan. Jadi loman itu apa bahasa Indonesianya? Loman itu baiknya, gampangannya, gampang memberi itu loman. Jadi Rasulullah itu seloman-lomannya makhluk. Nah, ketika Ramadan itu diusahakan umat manusia atau orang Islam itu memperbanyak sodako. Niatnya apa? Ittiba lin nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah kok begitu loman? Lebih-lebih ketika Ramadan, tambah-tambah lomannya. Karena beliau yang pertama mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah. Jadi Allah ketika bulan Ramadan itu banyak sekali memberikan keutamaan kepada manusia. Kemurahan kepada manusia ketika Ramadan itu banyak sekali yang diberikan oleh Allah. Mulai yang pertama, 10 hari pertama rahmat. 10 hari kedua ampunan. 10 hari ketiga
bebas dari api neraka. Jadi banyak sekali yang diberikan oleh Allah ketika Ramadan. Pahala sunnah, pahala sholat sunnah seperti wajib. Nah, Rasulullah itu ingin meniru seperti itu. Makanya dilebih-lebihkan lomannya pada bulan Ramadan. Nah, kita sebagai umatnya harusnya juga seperti itu. Ittiba lin Nabi. Bahkan dalam sebuah kisah, ini berbicara lafadz la tadi, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan la selain la ilaha illallah. Jadi ketika ada yang minta atau apa, nggak pernah Rasulullah la, tidak. Jadi la-nya Rasulullah, ucapan la-nya Rasulullah itu hanya pada lafadz la ilaha illallah. Nah itu Rasulullah. Bisa nggak kita nyontoh seperti itu? Jadi tidak pernah menolak, tidak pernah mengatakan kata tidak selain la ilaha illallah. Al-Hayyu, Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Al-Qayyumu, zat yang mengurusi makhluknya. Kalau dalam tafsirnya mengurusi segala urusan. Nah ini nama-nama Allah. Asmaul Husna. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ini ada cerita lagi nih, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi kita itu kan disunahkan atau dianjurkan doa dengan nama-nama Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum ini salah satu Asmaul Husna. Nah, namanya orang doa, kalau ingin makbul doanya harus yakin. Ustaz pernah cerita, ada orang minta amalan supaya bisa nyebrang sungai, dikasih amalan baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Karena orang kampung, orang nggak belajar, akhirnya Ya Hayyu Ya Qayyum jadinya Ya Kayuku Ya Kayumu. Nah, tapi karena dia yakin, akhirnya walaupun Ya Kayuku Ya Kayumu ya tetap bisa nyebrang juga. Jadi Ya Hayyu Ya Qayyum ini adalah Asmaul Husna. Kenapa disifati Al-Hayyu atau diberi nama Al-Hayyu? Karena hidup. Zat yang hidup, nggak mungkin. Kebalikannya sifat mustahil bagi Allah apa? Maut atau mati. Kalau Al-Qayyum ini yang mengurusi segala urusan. Nah, maksudnya bagaimana? Zat yang mengatur seluruh urusan makhluk. Apa saja, mulai dari ajal, mulai dari rizki, apa saja itu yang mengatur adalah Allah. Pernah nggak kita berpikir? Kalau kamu pernah ke pasar itu, pasar buah, itu jajar jualan buah semua. Nah ini ada yang beli apa enggak? Nah, coba sampai situ aja. Kadang-kadang kita nggak sampai kepikiran. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lagi Nabi Sulaiman. Jadi dulu itu ada nabi yang sangat kaya raya. Namanya Nabi Sulaiman. Saking kayanya dulu pernah Nabi Sulaiman ini minta ke Allah. Ya Allah, biar saya saja yang ngasih makan makhluknya engkau. Gitu. Saking kayanya sampai mau nanggung makannya seluruh makhluk. Akhirnya sama Allah dicoba dengan ikan kecil. Didatangkan ikan kecil. Tapi Nabi Sulaiman itu kan bisa berbicara dengan hewan. Bisa berbicara dengan makhluk. Hewan. Nah, didatangkan ikan kecil. Kemudian dikasih makan oleh Nabi Sulaiman. Dikasih makan sedikit, nggak kenyang-kenyang. Masih kurang. Sampai habis persediaannya Nabi Sulaiman ini hanya karena ikan yang kecil itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tidak ada yang bisa mengatur seluruh makhluk ini kecuali Allah. La ilaha illallah. La ta'khudhuhu tidak menimpanya. Apa? Sinatun. Sinatun itu ngantuk. Sinatun itu ngantuk sebelum tidur, itu namanya sinah. Wala naumun wala ta'khudhuhu naumun. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada atof itu ada yang disembunyikan. Aslinya la ta'khudhuhu sinatu wala ta'khudhuhu naumun. Tapi langsung. La ta'khudhuhu sinatu wala naumun. Wala naumun dan tidak
menimpa Allah apa? Tidur. Karena apa? Tidur itu adalah sesuatu atau sebuah keadaan yang menimpa sesuatu yang hidup. Nah, yang hidup itu pasti ada tidurnya. Apapun. Ikan tidurnya bagaimana? Kamu pernah lihat ikan tidur? Tanya sama profesor-profesor yang neliti ikan itu. Jadi sudah kodratnya makhluk atau sesuatu yang hidup itu tidur. Karena apa? Tidur itu adalah miniatur dari kematian. Kalau orang tidur dia itu hilang. Akalnya dia tidak sadar. Makanya indera-indera lahiriahnya itu berhenti berfungsi. Makanya nggak mungkin Allah itu tidur. Nah bagaimana kalau tidur? Mengatur seluruh makhluk tadi. Jadi nggak mungkin atau mustahil bagi Allah itu tidur. Kalau manusia ya ada tidurnya. Coba kamu kalau lihat temanmu tidur itu kayak orang mati, dia kamu bisikin, kamu ajak ngomong apa nggak sadar. Karena apa? Indranya orang yang lagi tidur itu hilang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu bagi Allah ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Makanya tadi dikatakan bahwa Allah itu Al-Qayyum, yang ngatur segala urusan, yang ngatur makhluknya. Yang mana? Ya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kamu belajar IPA, jutaan bahkan miliaran, triliunan sampai nggak terhitung itu benda-benda yang ada di langit nggak bertabrakan. Belum lagi kalau ke dalam laut, belum lagi dikatakan bumi ini kayak butiran-butiran kalau dibandingkan dengan apa yang ada di luar angkasa itu. Nah itu semuanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mungkin nggak sampai selesai, Ustaz jelaskan aja. Kenapa kok sering disebut Al-Kursi itu? Ayat kursi itu kenapa? Nah, karena ada lafadz kursi di ayat ini. Nah, di mana itu? Wasi'a kursiyuhus samawat. Makanya disebut dengan ayat kursi. Lah, maksudnya kursi ini bagaimana? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, maksudnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya kursi itu bukan kursi-kursi itu, bukan. Kursi itu maksudnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Jadi kursi itu maksudnya adalah ilmu Allah. Makanya para ulama itu kadang-kadang disebut juga dengan Al-Karosi. Karena apa? Karena para ulama ini orang-orang yang dijadikan pegangan atau sandaran. Makanya ada kata al-ulama warathatul anbiya. Dulu kalau Rasulullah masih ada Rasulullah, tanyanya kepada Rasulullah. Kalau sudah nggak ada ya tanyanya kepada ulama. Karena yang bisa paham Al-Quran, bisa paham hadis secara benar itu adalah ulama. Makanya ada yang mengatakan al-ulama itu disebut dengan al-karosi. Karena sebagai pegangan atau sandaran umat untuk bertanya ilmu-ilmu atau permasalahan-permasalahan agama. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud al-kursi di dalam ayat ini adalah keagungan Allah. Jadi tadi yang pertama adalah ilmu Allah, selanjutnya adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-kursi itu maksudnya adalah keagungan Allah. Jadi bukan kursi tempat duduk, itu bukan. Nah, pendapat yang lain yang dimaksud al-kursi adalah kerajaan. Ada keagungan Allah, ada kerajaan dan kekuasaan Allah. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud Al-Kursi di dalam ayat ini adalah arsy. Nah, tapi menurut Ibnu Katsir enggak, karena arsy itu lebih kecil daripada arsy itu lebih besar daripada Al-Kursi.
Sebagaimana beberapa hadis mengatakan bahwa ars itu besar sekali. Bumi ini kalau dibandingkan dengan akhirat kayak cincin di padang pasir, saking kecilnya. Nah, itu beberapa pendapat yang mengatakan makna dari Al-Kursi itu. Apa tadi? Yang pertama adalah keagungan Allah Subhanahu. Yang pertama adalah ilmu Allah. Jadi yang adalah ilmu Allah. Yang kedua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya keutamaan dari ayat kursi. Ayat kursi ini banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Karena apa? Ayat kursi adalah pimpinan ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat yang paling agung. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ayat kursi adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Karena apa? Di dalam ayat Al-Kursi disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Nah, salah satu fadilah-fadilahnya ini dalam sebuah hadis, man qara'a ayatul kursi dubura kulli sholatin kana alladhi yatawalla qabda ruhihi dzul jalali wal ikram wa kana kaman qatala ma'a anbiya'illahi hatta istashhada. Yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan ia bagaikan orang yang ikut berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Nah, ini salah satu fadilahnya ayat kursi. Makanya setelah sholat jangan sampai nggak baca ayat kursi. Eman. Pahalanya besar sekali seperti ini. Yang nyabut nyawanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Di lain hadis, man qara'a dubura kulli sholatin maktubatin ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Ini yang sering Ustaz sampaikan ketika habis sholat itu. Yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Insya Allah dia ini masuk surga. Jarak antara dia surga dengan jarak antara dia dengan surga ini hanya mati saja. Kalau matinya sudah mati berarti ya langsung surga itu. Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini, diperbanyak amalnya. Nah, ini sudah tahu keutamaan ayat kursi. Jadi maksudnya kursi tadi itu bukan kursi-kursi, itu bukan. Maksudnya kursi adalah yang pertama ilmu Allah, kemudian keagungan Allah, kemudian kerajaan Allah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa diperbanyak, orang yang baca ayat kursi itu wibawa, punya wibawa dia. Kalau bisa sehari itu 100. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Qul qawlu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.